lagi di podcast kita Bincang-bincang Mahasiswa. Oke, aku di sini Fania, tapi kali ini aku podcast gak sendirian nih. Aku podcast di sini temen sama temanku bernama Aku Devina. Sebelumnya kalian tahu gak sih kita bakal ngebahas tentang materi Apa ya? Topik apa sih bakal kita bahas di podcast kita kali ini? Apa sih? Kalau boleh tahu Oke, di sini kita bakal membahas tentang self efficacy atau bisa juga disebut kepercayaan diri dalam bertindak, dan juga kita bakal nyinggung sedikit nih soal self esteem. Wow, sangat menarik sekali kayaknya ya topik kita kali ini. Oke, sebelum kita ngebahas lebih jauh nih, boleh tahu nggak sih apa sih itu self esteem dan self efficient? Oke, jadi yang pertama nih aku bakal jelasin self efficacy. Apa sih self efficacy itu? Menurut yang aku baca-baca di internet, self efficacy itu adalah sebuah metode yang ditemukan oleh seorang psikolog bernama Albert Bandura, yang merujuk pada keyakinan seseorang atau individu terhadap kapasitas mereka untuk menghasilkan sesuatu. Terus kalau self esteem sendiri, menurut pandangan aku itu tuh kayak value kita gitu loh, kayak nilai dari diri kita gitu. Jadi kayak apa sih yang berharga dari diri kita gitu ya? Benar banget. Terus kira-kira ada nggak sih kayak diri kamu tuh yang gimana cara kamu untuk keluar dari yang namanya zona nyaman? Oke. Kalau dari aku sendiri untuk menciptakan keyakinan, untuk menciptakan apa namanya ya, self efficacy atau keyakinan dalam bertindak, menurut pandangan aku itu sama aja dengan kita keluar dari zona nyaman. Kenapa aku bilang sama aja? Karena kalau aku sendiri itu merasakan ya. Contohnya nih, aku waktu SMP itu kan kita sempet ya corona, itu selama 2 tahun. Ya, bosen banget ya jangan rumah doang. Sampai kita belajar di rumah, apa di rumah gitu. Jadi pas kita masuk SMK itu pasti kita harus men-charger diri kita lagi gitu. Kita harus mulai lagi dari nol, kita harus mulai beradaptasi dengan orang luar dan tentunya dengan teman-teman dan lingkungan yang baru ya. Dan itu tentunya sangat menguras energi kita banget ya sebagai seorang pelajar tentunya waktu itu yang gimana kayak dari kita SMP ini kita SMP daring, terus tiba-tiba pas SMK atau SMA-nya kita tiba-tiba harus offline gitu, semua orang yang di mana tuh harus butuh energi yang ekstra. Nah, cara aku buat keluar dari zona nyaman itu, pasti kan kalau awal-awal sekolah itu ada yang namanya MOS, Iya, dan betul. bakal diiringi dengan demo yang biasanya pengenalan ekstrakurikuler yang ada di sekolahnya itu ya, ekstrakurikuler atau organisasi. Nah, pada saat demos, aku interest tertarik gitu sama pertunjukannya taekwondo. Nah, itu keren. Menurut aku itu keren banget, kayak mereka tuh bisa apa ya, membela diri mereka. Aku cobalah daftar, padahal aku sama sekali tuh awalnya gak ada niatan gitu buat daftar, kayak oh ya udah cuma iseng-iseng aja, toh nanti bakal nambah Penasaran doang ya, bakal nambah penasaran nilai plus guys, di rapot guys. Terus abis gitu aku tuh nggak latihan guys. Awal pertama kali latihan tuh aku nggak ikut, aku kayak aduh masih males nih, masih kayak masih ada di zona nyaman ya, bener banget. dalam ya itu kayaknya ya. Bener banget, aku masih kayak pengen di rumah aja lah gitu. Terus habis gitu aku cobalah ikut di latihan minggu kedua. Pas aku coba ikut di latihan minggu kedua, kata aku kok seru gitu ya, kayak menarik gitu. Walaupun capek pasti ya, karena kan kita olahraga ya. Tapi tuh orang-orang di sana, kayak pelatihnya, senior-seniornya, teman-temanku yang lain, yang seangkatan, itu ngebantu aku kayak misalnya tuh bikin aku nyaman gitu kan. Dari situ aku mulai nih coba-coba kayak aku latihan terus nih, aku rutinin latihannya makin lama. Kayak aku tuh udah sering keluar, aku bahkan jarang di rumah karena ikut pertandingan, ikut ujian kenaikan sabuk, dan aku tuh merasa kayak aku berhasil nih keluar dari zona nyaman gitu loh. Aku berhasil buat membuka diri gitu. Nah, Tapi ada nggak sih kayak kenapa sih kamu tuh pengen ikut taekwondo, kenapa nggak kayak ikut nari atau yang lainnya atau vokal atau apa gitu loh? sebenarnya kalau kenapa ikut taekwondo, karena ya yang pertama aku melihat orang-orang yang ikut bela diri itu kayak
mereka tuh keren gitu, mereka tuh punya value tersendiri dalam diri mereka. Kayak apa sih, perempuan terus Iya, benar banget ya. Dan Terus aku juga merasa kayak kalau aku ikut taekwondo, aku pasti bisa keluar rumah tanpa khawatir gitu. Maksudnya ya kita emang nggak bisa apa ya? Kita nggak bisa cuma kita masih bisa mengantisipasi. menjaga. Ya benar. Aku percaya kalau aku tuh bisa ngejaga diri aku sendiri gitu di luaran. Kalau aku ikut taekwondo, setidaknya aku punya dasar-dasarnya itu. Nah, kenapa nggak ikut vokal? Sebenarnya mau, cuma suara aku kurang bagus. Lebih banyak itu yang berantem kayak guys ya kalau di Iya, cerita ini ya. bener. Nah, kalau dari tadi kan udah ngebahas sama ya penasaran nggak sih sama si Fania ini? Gimana sih cara dia tuh keluar dari zona nyaman, atau gimana sih cara dia tuh bertindak gitu loh dengan percaya diri gitu? Gimana sih Cara cara aku ada sih. Wow. Kayak ya aku awalnya tuh nggak tertarik untuk ikut organisasi guys pas SMA, tapi ternyata banyak banget teman-teman di sekitar aku tuh yang kayak nyoba buat ikut organisasi dan tertarik Penasaran aku, ya? penasaran untuk mencoba-coba gimana sih ikut organisasi, capek gak ya apa gimana. Dapat awal coba tuh kayak ternyata capek banget guys, karena aku emang baru banget keluar dari zona nyaman ya, dimana SMP aku udah mana-mana, tiba-tiba pas SMA-nya tuh kayak aku keluar dari zona nyaman, aku harus rapat segala macam untuk iya. semua acara, apalagi Pasti berat banget. acara itu aku tuh kayak ya Allah, ternyata kuras energi aku banget ya, Pasti kayak ya. capek banget. Cuma kayak dari situ aku belajar banyak hal dengan kayak aku bisa mendapatkan relasi yang banyak, terus teman-teman aku juga nggak cuma dari satu sekolah, tapi itu dari berbagai sekolah tuh ada teman-teman aku. Terus habis itu kayak aku mendapatkan banyak kayak ide-ide cemerlang juga, relasi Wow, aku keren loh, guys. kayak aku ternyata beruntung walaupun nggak sampai lulus aku ikut organisasi, cuma kayak aku mendapatkan banyak pengalaman dari organisasi. Nah, benar banget. Nah, saran dari aku, kalau kalian lagi berada di zona nyaman atau kalian lagi kayak kurang percaya diri nih, kayak kalian mau melakukan sesuatu tapi kayaknya kalian tuh nggak pede gitu, lakuin aja guys, sumpah lakuin aja, karena mendingan kita nyesel karena kita pernah coba daripada kita nyesel Karena nggak pernah nyoba sama sekali. benar banget. Seenggaknya kalau kita pernah nyoba, kita Kita punya pengalaman. pengalaman. Iya, itu bisa dijadikan pelajaran gitu loh. Benar. Jadi jangan menyerah untuk mencoba hal yang baru, mencoba untuk keluar dari zona nyaman, karena kalau misalnya tetap ada stuck di zona nyaman itu bakal menghambat perkembangan. Ya benar. Kalau kalian menerapkan self efficacy ini atau bertindak dengan percaya diri, kalian pasti juga secara nggak langsung kalian bakal menciptakan self system dalam diri kalian. Kalian bakal menciptakan value dalam diri kalian juga, gitu guys. Oke, mungkin segini dulu kali ya Dev ya podcast dari kita. Udah Bakal kelamaan kita- juga ya. Kita lanjut lagi nanti. Oke guys, see you on another podcast. Bincang-bincang mahasiswa. Bye.